Pemirsa, sehari pasca penangkapan pembunuh sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur, rumah kontrakan di Rawalumbu, Kota Bekasi yang menjadi lokasi penangkapan pelaku masih dipasangi garis polisi. Informasi tersebut dan sejumlah informasi lainnya akan disampaikan oleh reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Amin Subarka langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Ardi, silakan informasinya. Ya, terima kasih Vero, dan hari ini saya akan memberikan beberapa update informasi terkait pembunuhan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur. Sehari pasca penangkapan pembunuhan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur, rumah kontrakan di Rawalumbu, Kota Bekasi yang disewa oleh Roland Butar-Butar masih dipasangi garis polisi. Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang yang merupakan tersangka dari pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur sebelumnya bertamu di tempat ini semalam sebelum penangkapan. Kontrakan 3 petak ini yang berada di Jalan Kulon, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat masih terpasang garis polisi. Pihak kepolisian masih menjaga ketat lokasi penangkapan. Sebelumnya, rumah kontrakan tersebut dihuni oleh Roland Butar-Butar selama 1 tahun. Roland yang merupakan supir angkot jurusan Terminal Bekasi Bantar Gebang ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena kedua pelaku, Ramlan Butar-Butar serta Erwin Situmorang, sempat berada di rumah kontrakannya. Warga setempat mengaku kedua pelaku baru datang ke kontrakan Roland selama 1 hari sebelum penangkapan. Roland Butar-Butar diketahui mempunyai hubungan saudara dengan Ramlan Butar-Butar. Yang tinggal di sini Ronald apa Ramlan? Kalau Ramlannya? Itu orang pendatang sih. Berapa lama? Baru berapa hari gitu datang di sini katanya? Dari kemarin malam Oh baru gitu Ramlannya. sama temennya. Berapa orang tuh di sini tuh? 3 orang. datang 2, yang punya kontrakan 1 dan 3 orang. Berarti kalau Ronald udah lama, cuman Ramlan baru di sini gitu. Polisi juga menangkap Uco, adik dari Ramlan Butar-Butar terkait perampokan di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ya, Ucok ditangkap karena diduga membantu menyembunyikan Ramlan. Ucok digiring Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia tiba dengan tangan terikat dan pengawalan ketat kepolisian. Namun luka lebam di wajahnya dan Ucok sebelumnya ditangkap di rumah kontrakannya di Bekasi. Selain Ucok, polisi juga membekuk terduga pelaku lainnya yakni Alvins Bernius Sinaga yang berperan sebagai joki atau supir dalam perampokan. Dengan demikian, komplotan perampok sadis yang masih buron kini tinggal 1 orang lagi, yakni seorang pria bernama Yus Pane. Iya, ini sering buat ngalingin. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung melalui line telepon dengan Rino Fajar Setiawan, kontributor Berita 1. Ya, Fajar, seperti apa lengkapnya penangkapan pelaku pembunuhan di Gang Kalong, Rawalumbu, Bekasi Barat? Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih menyisir rumah terduga pelaku pembunuhan sadis yang ada di Pulau Mas. Rumahnya sendiri berbentuk sebuah kontrakan, dan hingga saat ini pihak kepolisian masih ke lokasi kejadian. Ya, Rino Ya. Fajar, apakah sudah Ya. diketemukan barang bukti sejauh ini oleh pihak Polri? Sejauh ini pihak kepolisian masih berada di dalam dan belum keluar dan membawa sejumlah barang bukti. Artinya polisi masih melakukan olah TKP, olah kejadian perkara di lokasi rumah kontrakan kedua pelaku pembunuhan sadis yang ada di Pulau Mas, Jakarta Timur. Oke, Fajar, diketahui pelaku pembunuhan ditangkap. Bisa Anda jelaskan secara detail bagaimana pelaku ditangkap dan pukul berapa selengkapnya? Kedua pelaku ditangkap sekitar Selasa siang tadi, dan berdasarkan pengakuan dari masyarakat sekitar, kedua pelaku telah
mengontrak di sebuah kontrakan di kampung Kolong di Rawalumbu, Bekasi Timur ini selama 2 tahun lamanya. Dan dari berdasarkan pengakuan dari sejumlah warga di sekitar, kedua pelaku memiliki identitas bernama Ramlan Butar-Butar, itu mengalami pincang dan terus Erwin Situmorang, dan mereka sudah 2 tahun lama tinggal di Bekasi. Ya, didapatkan informasi dari 2 pelaku ini salah satunya ditembak dan meninggal. Apa betul seperti itu, Fajar? Yang kami dapat di lokasi kejadian ini masih 1 orang pelaku yang ditembak di bagian kaki sehingga mengalami pincang. Baru itu saja yang kami dapatkan di lokasi kejadian. Baik, berarti belum terkonfirmasi bahwa 1 orang meninggal begitu ya dari 2 pelaku yang ditangkap ini. Baik, ya. Fajar, lalu apakah sudah diketahui hubungan antara pelaku yang ditangkap 2 orang ini dengan korban? Hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa mengkonfirmasi sejumlah pertanyaan kami awak media di lokasi, dan karena polisi juga sampai sekarang masih melakukan olah kejadian perkara, dan kami belum mendapat informasi lebih jelas mengenai hal tersebut. Baik, hubungan belum jelas. Bagaimana dengan motif? Apakah sudah terdengar informasi terkait motif dari pelaku, Fajar? Hal itu juga serupa dengan sebelumnya. Kami juga masih mencari tahu sampai mana pelaku ini mempunyai motif kejadian, motif. Dan barusan kami hanya baru mendapatkan kedua pelaku ini merupakan dari pengakuan warga merupakan supir angkot yang berada di Kota Bekasi. Oke, baik. Fajar, apakah sudah ada informasi? Kita ketahui ditangkap 2 orang, lalu korbannya ada 11 orang, 5 orang dikabarkan meninggal. Apakah ada pelaku lainnya selain 2 orang ini, atau memang hanya 2 orang ini saja? Sejauh ini kami hanya mendapatkan informasi 2 pelaku saja yang berada di sebuah kontrakan di Rawalumbu, Kota Bekasi. Sampai saat ini masih terkonfirmasi baru 2 saja. Baik, terima kasih informasinya. Kita tunggu update selanjutnya dari pihak Polri mungkin. Baik, terima kasih Rino Fajar. Demikian pemirsa kontributor Berita 1 langsung dari lokasi. Pemirsa, 3 jenazah korban sudah tiba di kediaman mereka, dan informasi selengkapnya akan segera disampaikan oleh Yasmin Alvina dari kediaman Dodi Triyono di Pulau Mas Residence, Jakarta Timur. Yasmin, apakah sudah ada informasi kapan jenazah korban akan dimakamkan? Ya, Krisya, informasi kapan jenazah korban akan dimakamkan sudah kami terima, bahwa nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan segera dimakamkan ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, rencananya ketiga jenazah ini akan sholat jenazah terlebih dahulu di Masjid At-Taubah di kawasan Pulau Mas Residence, Jakarta Timur ini. Dapat kami review kembali, Krisya, bahwa ketiga korban pembunuhan di Pulau Mas ini adalah Dodi Triyono, yaitu pemilik rumah berusia 59 tahun, dan juga Diona Arika, 16 tahun, dan Dianita Gema, 9 tahun, yang merupakan anak dari Dodi Triyono. Nantinya juga akan segera dimakamkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di TPU Tanah Kusir, dan 3 korban lainnya, yaitu Amel, rencananya akan dimakamkan di TPU Jatisari, Bekasi. Dan juga kedua supir yang bekerja di rumah Pulau Mas ini adalah atas nama Sugianto, akan dimakamkan di Pemalang, dan Tarso akan dimakamkan di Purbalingga. Krizia. Yasmin, lalu bagaimana dengan hasil otopsi ketiga korban? Ya, hasil otopsi dari ketiga korban ini memang belum dipublikasikan oleh pihak kepolisian, namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa ke-6 jenazah termasuk 3 jenazah yang merupakan anggota keluarga ini sudah diperiksa selama 9 jam
dan pada pukul 2 dini hari tadi sudah diserah terimakan kepada keluarga masing-masing. Namun memang dari pihak kepolisian sendiri belum ada keterangan apakah ke-6 jenazah ini memang semuanya diotopsi atau tidak, Krizia. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari salah satu keluarga korban, yaitu Amel, yang merupakan teman korban yang sedang menginap di rumah Pulau Mas ini, pihak keluarga mengatakan bahwa keluarga sudah rela dan sudah pasrah untuk tidak usah diotopsi. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa 5 korban selamat pada saat kejadian 2 hari lalu ini masih dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan sedikit kami informasikan keadaan di rumah duka ini bahwa sejumlah kerabat dan juga teman dekat dari jenazah ini sudah mulai berdatangan, namun memang tidak begitu ramai. Dan di depan Pulau Mas Residence ini kami sebagai awak media hanya diperbolehkan untuk meliput ataupun mengambil gambar dari depan kompleks ini dan tidak diperbolehkan masuk ataupun juga mendekati rumah duka yang berada di Pulau Mas Residence. Krizia. Baik, Yasmin Alvina melaporkan langsung dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. 3 jenazah korban pembunuhan di Pulau Mas disolatkan di Masjid Ba'bud Taubah, Pulau Mas, Jakarta. Selepas disolatkan, 3 jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Gadis Bianca dari tempat kejadian perkara di kawasan Pulau Mas, Utara, Jakarta Timur. Selamat siang Gadis, apakah sholat jenazah ini sudah selesai dilaksanakan? Ya Widya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi memang 3 jenazah korban pembunuhan di Pulau Mas ini sudah selesai disolatkan. Prosesi ibadah sholat jenazah ini berlangsung dengan hikmat dan lancar. Juga terlihat haru bagaimana karena keluarga korban maupun juga kerabat, rekan, tetangga ini semua turut hadir mengikuti prosesi ibadah sholat jenazah. Saat ini tentunya menurut informasi yang kami dapatkan, ketiga jenazah sudah dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Tadi pun sholat jenazah ini berlangsung, bahkan jemaah sholat jenazah saf dipenuhi oleh para rekan-rekan, kerabat, keluarga hingga saf yang paling belakang di Masjid Ba'bud Taubah Pulau Mas. Itu berarti luar biasa apresiasi atau juga penghormatan terakhir dari rekan-rekan keluarga dan kerabat untuk ketiga korban, yakni almarhum Dodi Triono dan juga kedua anaknya Diona Arika dan Dianita Gema. Keramaian juga kami pantau bukan hanya di dalam masjid, tetapi juga dipenuhi di area luar Masjid Ba'bud Taubah Pulau Mas. Dan memang banyak sekali rekan-rekan keluarga yang datang. Kami pun tadi memantau kehadiran dari istri almarhum korban Dodi Triono dan juga anak korban yang selamat, yakni Zanet Kalila. Dan memang terhadap Zanet Kalila ini masih dilakukan pengawalan oleh suster begitu karena kondisi korban yang masih dalam perawatan. Selain itu juga melihat banyaknya keluarga, kerabat, rekan-rekan maupun tetangga yang turut hadir mengikuti prosesi ibadah sholat jenazah dan juga mengiringi ketiga jenazah untuk menuju ke TPU Tanah Kusir. Kami melihat memang sosok dari almarhum Dodi Triono ini berkesan begitu, karena tadi pun kami juga sempat berbincang dengan tetangga korban, persisnya adalah tetangga di sebelah rumah korban, yang menyatakan bahwa korban memang cukup terbuka dan bersosial di masyarakat. Tetangga korban ini juga sering berbincang dengan Dodi karena setiap pagi mereka sering kali bertemu ketika berangkat kerja. Lalu juga tetangga korban yang persis di sebelah rumah ini sering kali mendengar anak-anak atau anak-anak Dodi, maksud kami ini tertawa begitu karena di dalam mereka biasa berkegiatan berenang lalu juga bermain, dan ini sudah interaksi seperti ini bertetangga sudah sering dilakukan. Lain lagi kami juga berbincang kepada tetangga yang lain, ini menyatakan bahwa pihak Pak Dodi ini sangat mudah bersosial karena juga memberikan perhatian yang luar biasa terhadap masjid dan lingkungan. Berikut kami kutip wawancara kami dengan salah satu tetangga korban. Orang yang sosial tinggi, karena apa? Karena sering kita temui
membagikan santunan kepada anak yatim. Walaupun dalam hal pembagiannya tersebut tidak di acara seremonial, dalam arti resmi. Jadi secara dadakan saja. Bahkan juga untuk di masjid juga kita di salah satu masjid di Pulau Mas ini sering bertanya-tanya kepada kita mengenai apa yang rusak di masjid, kekurangan apa. Jadi kalau untuk sosialnya sangat tinggi. Untuk sementara demikian, Widya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca melaporkan langsung dari kawasan Pulau Mas, Jakarta. Selamat sore, Ahmad. Selamat sore. Ya, Ahmad, mungkin Anda bisa ceritakan kronologi penangkapan yang dilakukan polisi tadi sore seperti apa? Ya, jadi tadi sekitar pukul 3 menurut informasi yang dihimpun, ya kan, itu ada sekitar 10 anggota kepolisian diduga dari Polda Metro Jaya. Nah, itu mereka menyergap buah kontrakan yang di situ mengontrak satu orang tersangka yang namanya Butar-Butar. Ya, di situ dia sudah ngontrak selama 1 tahun. Nah, dari informasi yang dihimpun juga tadi sempat dilakukan penembakan, ya kan, cuman saya belum tahu pasti penembakannya itu di bagian kaki sebelah mana. Ya, dan kondisi saat ini sangat ramai oleh warga karena warga merasa penasaran kenapa bisa ada terjadi seperti ini di wilayah mereka. Seperti itu, Jack, ya. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu tersangka ini sudah mengontrak di sana selama 1 tahun. Dan dari informasi yang Anda bisa himpun di sana, bisa digambarkan siapa, apakah mereka mengetahui siapa Ramlan Butar-Butar atau Erwin Situmorang ini dan bagaimana hubungan mereka dengan warga sekitar? Sejauh ini warga kurang begitu mengenal dengan tersangka, ya kan, karena diduga tersangka itu kurang begitu akrab dengan warga sekitar karena kurang sosialisasi, dan posisi kontrakan atau rumah yang dikontrak oleh Butar-Butar itu ada di gang sempit yang saat ini sedang digaris polisi dan teman-teman media juga belum diizinkan untuk masuk. Jadi sejauh ini warga terlalu mengenal itu tersangka. Baik. Ini yang gambar kami sedang tayangkan adalah lokasi di mana 2 tersangka dibekuk di kawasan Bekasi. Ini tepatnya di mana, Ahmad? Itu di Gang Kalong. Di Gang Kalong, Rawalumbu, Bekasi Timur. Baik, sudah diberi garis polisi dan apa aktivitas yang sedang berlangsung saat ini di sana? Polisi dari tadi masih berjaga. Tadi barusan ada 2 unit motor yang sedang diamankan oleh polisi dan sekarang sudah dibawa. Dan saat ini memang kondisinya masih dijaga ketat dan kita juga belum bisa dibolehkan mendekat, ya. Jaki, ya. Baik, 2 orang, maksud kami 2 sepeda motor yang dibawa. Pihak kepolisian. Baik. Apa hubungan antara Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang ini? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Sejauh ini belum mendapatkan informasi, Jakia, karena dari pihak kepolisian juga belum berani memberikan keterangan. Mungkin masih menunggu dari pejabat kepolisian setempat, mungkin dari Kapolres ataupun dari Kasat Reskrim, Jakia. Baik, Anda mungkin bisa gambarkan juga terkait dengan lokasi dari penangkapan ini sendiri. Ini merupakan tempat seperti apa? Ini sebuah kontrakan rumah yang seperti rumah petakan begitu dan posisinya berada di gang sempit dan saat untuk masuk motor pun itu hanya 1 motor yang bisa untuk masuk ke rumah kontrakan seperti itu, Jaki, ya. Baik, terima kasih Ahmad Nur Hidayat atas informasi Anda. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penangkapan pelaku perampokan di Pulau Mas, Jakarta Timur. Tapi saya mengapresiasi kerja keras dari jajaran Polda Metro Jaya, didukung dari Mabes Polri, karena tadi beberapa jam yang lalu, kita sudah dapat informasi dari Polda Metro Jaya, 4 pelaku, 2 pelaku sudah tertangkap oleh Polda Metro Jaya. Kok nggak ada tepuk tangannya nih? Tepuk tangan dulu lah.
2 tertangkap ya, dan 1 diantaranya laporan dari Kapolda tadi karena melawan tertembak kemudian kehabisan darah. Saya mendengar informasi 1 meninggal dunia, 1-nya lagi selamat. Yang 1 bernama Ramlan Butar-Butar, yang kedua adalah Erwin Situmorang. Tadi di media saya sudah diekspos juga. Belum detailnya saya kira Bapak Kapolda Metro Jaya yang akan menjelaskan. Tapi intinya saya menghargai kecepatan langkah dari teman-teman Polda Metro Jaya, karena ini kasus yang menghentakkan kita di tengah suasana ibadah Natal. Meskipun kasusnya adalah kasus mungkin dianggap common crime, kejahatan biasa, perampokan, tapi jumlah korban yang cukup besar, 6 orang meninggal, itu menghentak kita. Tapi kesigapan dari Polda Metro Jaya hanya dalam waktu 1 hari bisa mengungkap, saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena berangkat dari zero, bukan tertangkap tangan, tapi murni dari pengembangan kemampuan mengolah tempat kejadian perkara. Kemudian kita juga melihat mereka berhasil untuk meretrieve data dari CCTV dan lain-lain. Ini juga luar biasa. Dan ini saya kira menjadi wake up call juga bagi kita. Dulu kasus Tamrin, bom Tamrin, kemudian kasus yang ini, itu banyak yang terungkap dengan adanya CCTV. Ini saya kira menjadi warning kita ke depan. 2017 salah satunya lah yang harus kita perkuat adalah digital security ya, digital security. Ada 4 macam security yang dinilai menurut kriteria internasional dalam mengamati security suatu tempat atau daerah atau negara. Yang pertama disebut personal security.